Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmid Fadlan. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah verifikasi dan validasi perangkat lunak. Nah, di sini saya akan membahas tentang integration testing. Testing merupakan salah satu hal yang harus dilakukan pada pengembangan software. Ini adalah sebuah pendekatan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan, serta sebagai bentuk verifikasi pada perangkat yang telah dikembangkan dapat memberikan pengalaman maksimal kepada pengguna. Dalam konteks pengembangan software, testing memiliki banyak bentuk, dan pada artikel ini kita akan membahas salah satunya yaitu integration testing. Jenis pengujian satu ini ditunjukkan untuk memastikan bug atau error pada komponen yang saling terintegrasi atau berhubungan, sehingga tidaklah mengherankan bahwa metode pengujian satu ini memiliki peranan besar dalam pengembangan software. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita simak video ini. Integration testing adalah proses pengujian antara dua aplikasi software yang berfokus pada keakuratan, kecakapan, hingga kualitas antarmuka keduanya. Metode pengujian satu ini berguna untuk mengidentifikasi kesalahan interaksi pada dua unit software yang terintegrasi atau saling berhubungan. Tujuan integration testing secara keseluruhan adalah untuk mengidentifikasi masalah atau bug yang muncul saat berbagai komponen digabungkan dan berinteraksi satu sama lain. Selain itu, dengan pengujian ini juga, developer dapat mengetahui waktu interaksi yang dibutuhkan pada dua unit integrasi. Integration testing bisa dilakukan setelah unit testing dan sebelum sistem testing. Melalui pengujian ini juga, software tester dapat mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah integrasi di awal siklus pengembangan, yang pada akhirnya penerapan hal ini mampu mengurangi risiko yang lebih parah di masa depan. Lanjut, di sini ada tipe integration testing. Selama penerapan integration testing terbagi menjadi 3 tipe, di mana tiap tipenya memiliki pendekatan berbeda-beda. Walaupun begitu, peran dari uji coba ini tidaklah berbeda, yaitu untuk mempermudah proses pengujian. Tipe pertama ada Big Bang Approach. Big Bang Approach merupakan pendekatan yang melibatkan keseluruhan sistem software terintegrasi dalam satu kesatuan uji coba yang sama. Sederhananya, uji coba ini dilakukan untuk keseluruhan komponen di dalam software melalui satu uji coba saja. Pendekatan ini bisa dilakukan untuk pengujian perangkat software yang skalanya kecil. Jika diterapkan pada skala proyek yang lebih besar, Big Bang Approach akan jauh lebih sulit sebab nantinya proses debugging akan memakan waktu karena hasil wawasan yang kompleks pada satu kesatuan. 2. Incremental Approach. Incremental Approach merupakan pendekatan komponen modul software terintegrasi secara bertahap. Dalam penerapannya, pendekatan satu ini memiliki dua jenis utama, antara lain sebagai berikut, yaitu pendekatan top-down. Merupakan pendekatan uji coba yang dimulai dari komponen teratas lalu bergerak ke komponen terbawah dari sebuah hierarki sistem software. Selama pengujian, metode ini memerlukan komponen sementara bernama stub untuk menstimulasikan perlakuan komponen pada tingkat terbawah yang belum terintegrasi. Dengan pendekatan satu ini, memungkinkan developer melakukan pengujian lebih dahulu pada komponen teratas dalam sebuah sistem software, seperti interface, navigasi, dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan bottom up, merupakan pendekatan sebaliknya yang dimana ini dimulai dari tingkat terendah pada sistem software, lalu bergerak naik ke komponen teratas. Jika metode sebelumnya menggunakan stubs, maka pendekatan satu ini melibatkan komponen sementara bernama differs, di mana ini berguna untuk menstimulasikan perilaku komponen tingkat atas yang belum terintegrasi. Ketiga, ada sandwich approach. Pendekatan ini bisa juga disebut dengan pendekatan hybrid atau campuran. Dalam penerapan ini melibatkan dua metode sekaligus, yaitu top down dan bottom up.
Keterlibatan dua metode tersebut memungkinkan developer melakukan uji coba komponen atas dan bawah pada sistem aplikasi secara bersamaan. Pendekatan satu ini banyak ditemukan pada proyek dengan metodologi Agile dan Scrum, di mana uji cobanya dilakukan pada setiap akhir fase sprint. Hal ini bertujuan agar developer mendapatkan umpan baik serta wawasan yang berguna untuk perbaikan secara terus-menerus selama pengembangan software. Manfaat integration testing, bug atau error pada software akan terus berdatangan selama proses pengembangan. Sebaik apapun codingan tersusun, kemungkinan memunculkan kesalahan akan selalu ada. Terlebih jika penyelesaian satu proyek dikerjakan oleh banyak orang dengan metode serta pengetahuan yang berbeda-beda, tentu hal ini akan meningkatkan potensi hadiahnya bug ataupun error pada sistem. Maka dari itu, untuk mencari, mengidentifikasi, serta menyelesaikan permasalahan bug ini, dilakukanlah integration testing. Integration testing dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pengujian paling penting selama proses pengembangan software. Fungsinya yang mampu mengidentifikasi berbagai kesalahan seperti bug atau error yang akan membantu developer dapat melakukan perbaikan. Namun, manfaat yang diberikan metode pengujian ini tidak hanya sampai situ saja. Lebih daripada itu, integration testing mampu mendatangkan banyak manfaat lainnya, seperti 1. Membantu verifikasi modul. Tidak jarang dalam proyek besar, proses pengembangan dipecah menjadi beberapa bagian atau modul. Inilah yang nantinya akan diuji oleh integration testing guna memastikan semua komponen yang terpecah dapat berinteraksi dengan baik untuk pencapaian tujuan pengembangannya. 2. Memastikan integritas data. Dalam penerapan integration testing juga dapat digunakan sebagai regression testing, yang dimana pengguna untuk memastikan tidak adanya perubahan atau kerusakan tidak disengaja. 3. Menjadi tools pengujian berbasis skenario pengguna. Melalui integration testing, seorang developer mampu melakukan pengujian berbasis pengguna. Hal ini sangatlah penting untuk memastikan software dapat berjalan dan berproses secara baik dan benar. Berdasarkan skenario ini pula, produk akhir software yang telah dikembangkan dengan baik dapat memberikan peningkatan pada kepuasan pelanggan. 4. Berperan sebagai third party testing. Integration testing juga bermanfaat untuk mengidentifikasi apakah tiap kelompok modul di dalam software dapat berinteraksi secara baik dengan API atau Application Programming Interface. Hasil wawasan ini nantinya akan dijadikan salah satu fondasi ketika acceptance testing guna memastikan produk akhir nantinya dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Cara melakukan sistem integration testing. Melakukan integration testing pada software bukanlah satu perkara yang mudah. Perlu beberapa langkah tepat agar proses pengujian ini tidak mengganggu fungsi software secara keseluruhan. 1. Identifikasi komponen. Langkah pertama dalam integration testing adalah mengidentifikasi tiap komponen terintegrasi pada software. Komponen ini mencakup front-end, back-end, database, dan third-party service. Identifikasi ini juga sangat penting untuk memastikan jika ada sebagian yang terlewat selama proses pengujian. 2. Membuat rencana pengujian. Setelah mengidentifikasi komponen, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pengujian yang mencakup skenario dan uji coba kasus. Selama penyusunan rencana, haruslah mencakup pengujian aliran data, protokol, komunikasi, dan penanganan kesalahan. Dengan rencana yang tersusun dengan baik, pengujian dapat dilakukan secara lebih struktur dan menyeluruh. 3. Menyiapkan lingkungan pengujian. Untuk mendapatkan hasil uji yang maksimal dan akurat, secara tester harus menyiapkan lingkungan pengujian. Pengujian harus dilakukan pada lingkungan yang mencerminkan kondisi nyata pengguna perangkat tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan terkait masalah yang muncul selama pengujian berdasarkan fakta lapangan, sehingga hal ini mampu dijadikan acuan perbaikan lebih lanjut sebelum nantinya disebarluaskan. 4. Melaksanakan pengujian. Setelah semua skenario telah siap, pengujian dapat dilakukan. Sebagai pertimbangan, lakukanlah pengujian dimulai dari skenario yang paling kritis dan kompleks. Dokumentasikan semua bug, error, atau masalah yang ditemukan selama pengujian. Ini dapat digunakan sebagai wawasan yang nantinya akan ditindaklanjuti lebih lanjut.
5. Menganalisis hasil pengujian. Setelah pengujian selesai, hasil pengujian harus dianalisis untuk mengidentifikasi bug, error, atau masalah yang perlu diperbaiki. Analisis ini mungkin melibatkan kerjasama dengan tim developer untuk memperbaiki bug atau melakukan perubahan pada arsitektur aplikasi. Dengan demikian, kualitas aplikasi dapat terus-menerus ditingkatkan. 6. Mengulangi pengujian. Setelah semua kesalahan diperbaiki, integration testing harus diulang kembali untuk memastikan keberhasilan perbaikan dan memastikan fungsional aplikasi tetap sesuai dengan harapan. Penggunaan ini juga penting untuk memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan masalah atau di bagian lain dari aplikasi. Kapan harus melakukan integration testing? Setelah mengetahui tata cara integration testing, pertanyaan baru pun timbul mengenai kapan harus melakukan integration testing. Seperti penjelasan pada bagian pengertian, integration testing bisa dilakukan pada sesaat setelah dilakukan unit testing dan sebelum sistem testing. Selain itu, dilansir dari Space.o Teknologi, integration testing juga dapat dilakukan setelah periode akhir sprint. Jika sebuah tim developer menggunakan metodologi Agile, setelah penerapan ini memungkinkan adanya wawasan dan perbaikan secara terus-menerus selama proses pengembangan aplikasi. Adapun tantangan dalam melakukan integration testing, walaupun dilengkapi dengan berbagai macam pendekatan serta tata cara yang terstruktur, dalam penerapannya, tidak jarang metode pengujian satu ini menemukan berbagai tantangan. Beberapa masalah tersebut adalah seperti berikut. Kompleksitas sistem. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap sistem aplikasi modern kian hari semakin kompleks, dengan banyak lapisan komponen di dalamnya. Sehingga ini berpengaruh juga pada lama waktu proses uji cobanya, serta verifikasinya, kompatibilitas, dan integrasinya yang semakin rumit. Pertukaran data. Mengelola dan mengatur pertukaran data tiap komponen di dalam software merupakan hal yang rumit. Selain harus memastikan aliran data berjalan dengan lancar, tantangan lainnya adalah memastikan tidak adanya data yang hilang selama proses pengolahan tersebut. Titik integrasi. Melakukan identifikasi serta uji coba pada titik integrasi juga merupakan hal yang rumit untuk dilakukan. Kesalahan pada satu bagian titik integrasi saja akan menyebabkan kegagalan pada sistem. Ketergantungan eksternal. Tantangan terakhir adalah masalah pada sistem eksternal. Seringkali integration testing melibatkan komponen lainnya seperti database, API, ataupun layanan pihak ketiga. Maka dari itu diperlukan pengujian pada tiap komponen tersebut, dan kesalahan integrasi pada ketiganya dapat menimbulkan masalah tersendiri. Nah, teman-teman, segitu saja untuk mengenal integration testing dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.